Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pastor Demeling Kueso di channel SM TV. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Saya percaya bahwa kita semua sekalipun dalam pandemi COVID-19, tapi janji Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman ini. Jadi penyertaan Tuhan, Bapak Ibu harus sadari bahwa COVID-19 bukanlah kesudahan zaman, tetapi ini adalah masa kesesakan dan kita disertai oleh Tuhan sampai kesudahan zaman ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan pesan Tuhan tentang mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Nah, firman Tuhan hari ini terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, Efesus pasal 5 ayat 25, Bapak Ibu bisa membaca di Alkitab Bapak Ibu di rumah masing-masing. Mari kita baca bersama-sama. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagi jemaat. Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan hidupnya untuk jemaat Tuhan. Artinya pemberian hidupnya, pengabdian hidupnya Kristus berikan untuk jemaat. Demikian juga pernikahan. Suami istri harus saling mengisi, saling mengasihi, saling berkorban, saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, dan berjalan di dalam satu tujuan, dalam satu konsep pernikahan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam cara mengasihi istri, mari kita melihat satu ayat firman Tuhan tentang pernikahan itu. Di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 5. Tuhan Yesus mengutip kitab Kejadian. Dikatakan di dalam ayat 5, Matius 19 ayat 5, dan firman Kristus, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu. Ingat di dalam Efesus 5 dikatakan tadi seperti Kristus mengasihi dan menyerahkan hidupnya bagi jemaat. Persoalannya dalam rumah tangga hari-hari ini adalah istri maupun suami tidak menyadari akan konsep ini. Konsep pernikahan artinya tidak ada lagi dua. Dua dalam arti konsep. Dua pribadi dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Itu artinya mereka tidak lagi hidup dalam dua konsep. Itu yang menjadi persoalan. Ketika pernikahan menjadi satu konsep, tetapi tidak hidup di dalam satu konsep, melainkan hidup dalam konsep masing-masing. Itulah yang menjadi persoalan. Suami tidak akan mampu mengasihi istri bila suami tidak memahami bahwa pernikahan itu dua pribadi dipersatukan dalam satu konsep, yaitu konsep Allah. Pernikahan adalah konsepnya dari Allah. Allah membangun konsep pernikahan di mana? Di Taman Eden. Mengapa Allah membangun pernikahan? Karena Allah mau memultiplikasikan keturunan-keturunan ilahi dari satu pernikahan. Karena itu pernikahan itu terjadi hanya satu kali selama-lamanya dan tidak akan pernah berulang. Kalau pernikahan itu berulang, itu namanya pernikahan film. Berulang-ulang, ada episodenya. Pernikahan di dalam Tuhan sekali lagi hanya terjadi satu kali
seumur hidup. Pertanyaannya, mengapa ada sebagian orang meninggalkan pernikahan pertama dan membangun satu pernikahan yang kedua? Saya beri pernikahan yang gagal. Orang yang gagal adalah orang yang tidak memahami akan pernikahan itu. Demikian juga suami. Suami tidak mengasihi istri, dia gagal memahami konsep pernikahan itu. Nah, bagaimana seorang suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan hidupnya? Bapak Ibu, satu ayat firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, yaitu 1 Korintus pasal 13. Bapak Ibu buka 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-9. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga dijelaskan bahwa seorang suami gagal mengasihi istri. Pertama, dikatakan sekalipun seorang suami memiliki pengetahuan tentang bahasa, dia mahir dalam bahasa, tetapi kalau dia tidak mempunyai kasih, dia seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya bahwa seorang suami yang tidak mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, kasihnya seperti tong kosong bunyi nyaring. Banyak sekali suami-suami berpikir mengasihi itu memberikan uang, memberikan penampilan yang berbeda dari istri-istri yang lain. Betul, itu adalah bagian pewujudan dari kasih itu. Tetapi Yesus mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Korintus bahwa sekalipun engkau mahir, engkau punya karunia bahasa roh, engkau punya karunia, punya pengetahuan di dalam Tuhan tentang bahasa, tetapi engkau tidak punya kasih, suami-suami engkau tidak punya kasih Kristus, sesungguhnya kehidupanmu, cintamu akan istrimu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan ayat 2 dikatakan sekalipun engkau punya iman yang sempurna, engkau dapat memindahkan gunung, engkau menyembuhkan orang, tetapi jika engkau suami-suami tidak punya kasih, dikatakan tidak berguna. Apa artinya tidak berguna? Kandas dalam pernikahan, perceraian terjadi. Artinya engkau mengasihi harus mengasihi dengan kasih Kristus. Engkau mengasihi harus dengan kasih agape, bukan dengan kasih eros, bukan dengan kasih filia. Tapi engkau mengasihi sebagai suami-suami. Dengarkan, kasih agape itu adalah dasar dalam pernikahan. Badai boleh ada, pergumulan boleh ada, karakter kita boleh digesek, tetapi cinta kita tidak akan pudar. Suami-suami boleh digesek dengan karakter istri,
Seringkali suami-suami memahami bahwa wanita itu egois. Tahukah saudara suami-suami bahwa wanita itu diambil dari pria? Itu artinya sesuatu karakter yang keluar dari kehidupannya itu adalah bagian daripada laki-laki atau suami itu. Ayat 3 dikatakan, sekalipun engkau membagikan segala sesuatu pemberianmu tanpa didasari dengan kasih agape, dikatakan tidak ada faedahnya, tidak ada rasa. Terkadang istri bilang, yang saya mau bukan apa yang kamu beri, tapi saya mau adalah waktu, saya mau adalah komunikasi, saya mau adalah waktumu bersama dengan istri dan anak. Tapi sebagai pria-pria, sebagai suami, seringkali kita beralasan saya sibuk di kantor. Ingat pernikahan, Matius 19. Pernikahan itu dua pribadi menjadi satu di dalam konsep pernikahan yang sejati. Pernikahan yang dibangun oleh Allah. Jadi kasih yang agape yang harus dimiliki oleh seorang suami untuk dapat mengasihi istri, sehingga dia tidak dikatakan sebagai suami yang gagal mengasihi istri. Yang pertama di ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar. Bangunlah sebuah kesabaran di dalam mengasihi istri. Hal yang real yang sering terjadi. Contoh, Bapak Ibu, suami-suami dengarkan ini. Wanita itu memerlukan waktu untuk di saat dia mendandani dirinya. Dia memerlukan waktu untuk bisa istirahat. Seorang wanita tidak hanya mengerjakan, seorang istri tidak hanya mengerjakan satu pekerjaan seperti kita suami. Wanita itu mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Mencuci piring, mencuci baju, menyetrika baju, menyediakan makanan, menyapu rumah, dan sebagainya. Oleh karena itu, pria-pria kita harus menyadari bahwa pekerjaan yang kita lakukan di kantor itu hanya satu. Tetapi wanita sebagai istri kita, sebagai istri kita, dia melakukan pekerjaan yang lebih dari yang kita kerjakan. Karena itu, kita belajar menjadi suami yang sabar. Seringkali kita menjadi suami yang egois. Menyuruh istri untuk menyediakan kopi. Seandainya lambat, kita akan teriak, kamu tidak menjadi istri yang berguna. Engkau tidak berguna menjadi istri. Engkau tidak berguna membangun rumah tangga ini. Engkau tidak berguna untuk bertanggung jawab sebagai istri. Kita selalu tuntut fungsinya. Seandainya istri akan juga berkata, mana fungsimu? Kamu hanya pulang, buang baju, mandi, makan, tidur. Wanita bisa saja. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, jangan jadi egois. Bangunlah sebuah kasih agape, yaitu bangunlah kesabaran. Seperti Allah menunggu kita ketika kita masih dalam dosa, Dia Allah tetap sabar. Oleh karena itu, Tuhan berjanji Dia tidak hanya bersabar sampai hari ini, tapi Dia bersabar sampai kesudahan zaman ini. Karena itu, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Sabarlah kepada istrimu, maka ia akan merasakan dan menikmati kasih yang ada dalam hidupmu sebagai suami. Yang kedua, kasih itu murah hati. Seringkali istri bilang, kenapa harus pulang terlambat? Simpel aja kita menjawab, ada meeting, ada macet. Kita nggak perlu harus ngotot. Kenapa kamu harus nuduh-nuduh saya? Kenapa harus ngatur-ngatur saya? Ingat bahwa pernikahan itu bukan lagi dua konsep, tapi satu konsep dalam pernikahan yang kudus. Murah hati, minta maaf saya datang terlambat karena tadi ada macet di jalan, tadi ditraktir teman. Simple. Orang kalau terlalu ngotot, orang terlalu ngeles, itu ketahuan bohongnya. Suami-suami yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, simple. Honey, baby, minta maaf. Tadi terlambat karena saya mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh atasan. Simple. Dan tidak akan ribut dan tidak akan ada persoalan. Murah hati. Mau dikoreksi, mau dibentuk, terbuka. Itu murah hati. Murah bukan berarti nilainya berkurang. Murah dalam kasih Kristus
itu nilainya tinggi. Kita mengalah untuk menang itu artinya murah. Murah hati. Tunduk itu namanya murah hati. Rendah hati itu namanya murah hati. Dan itu murah hati yang nilainya tinggi, melebihi dari standar dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, haleluya, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jangan cemburu. Ya. Istri nggak balas, suami cemburu. Suami kita nggak bisa harus berasumsi, berpikir aneh-aneh. Percaya bahwa istri saya sedang mengerjakan sesuatu. Sebentar saya pulang kerja, ada sesuatu yang ia sediakan. Dan itu menyenangkan. Ketika kita pulang di rumah, ada tekanan di kantor, ada persoalan di kantor. Waktu kita masuk di rumah, kita merasakan ada kasih Tuhan, ada damai sejahtera. Karena istri, dia sedang mengerjakan dan menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk suaminya. Jangan dikatakan, jangan sombong. Seringkali kan suami-suami bilang begini, saya nikah kamu orang yang kosong. Kamu dari keluarga sederhana, kamu miskin. Kamu nikah sama saya baru kamu jadi berguna. Dengarkan baik suami-suami. Apa yang kau miliki adalah milik Tuhan. Satu kelak setinggi dan sebesar apapun itu akan lenyap. Karena itu Amsal mengingatkan, saya lupa di pasal berapa, ayat berapa, dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bagaimana caranya harta ini dapat memuliakan? Kasihilah istrimu. Kalau engkau bisa memberikan sebuah dandan yang istimewa, yang indah, mendandani istrimu yang indah, yang cantik, yang luar biasa, bukankah itu bagian daripada engkau memuliakan Tuhan dengan hartamu? Engkau mendandani anak-anakmu, engkau memenuhi kewajiban anak-anakmu, dan istri melihat dia senang, dia bersuka cita. Bukankah itu adalah bagian dari engkau bersuka cita memuliakan Tuhan dengan hartamu? Haleluya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jangan cari keuntungan kepada istrimu. Jangan melakukan yang tidak sopan. Seringkali kita suami-suami tidak menghargai istri. Istri baru ngomong satu kata, kita suami sudah 1000 kata. Istri terkadang mengkomunikasikan bukan untuk kebutuhan pribadinya, tapi untuk kita sebagai suami dan anak-anak. Dia kadang mengkomunikasikan, Pak, kita berasnya sudah habis, Pak, tomat sudah habis, Pak, bawang sudah habis, Pak, rica sudah habis, Pak, minyak goreng sudah habis. Tapi kita suami gak mau dengar. Wah, ngomong apa segala macam. Kamu ini gak perhatikan. Bagaimana dia bisa memperhatikan? Dia memperhatikan setiap hari. Tapi perlu uang. Tomat itu perlu uang. Seorang suami mengasihi istri, perlakukanlah dia dengan sopan. Dengarkan dia. Tenangkan diri dan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Sehingga dia mendapatkan sebuah ketenangan dari kita sebagai suami. Kita suami diciptakan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu sebagai suami, kita memancarkan kemuliaan Kristus. Kemuliaan Allah di dalam Kristus. Dikatakan melakukan yang sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Persoalan di dalam rumah tangga sering terjadi. Dan persoalan sebetulnya bukan alat untuk membuat suami istri pisah. Tetapi persoalan seringkali terjadi dalam pernikahan sebetulnya itu adalah penambahan bumbu-bumbu cinta, bumbu-bumbu kasih. Karena ketika suami istri bermasalah, berkelahi, suami istri akan merenungkan di tempat yang berbeda. Kemudian timbul kesadaran, menyadari ternyata perbuatan saya tadi salah kepada istri. Istri juga menyadari bahwa ternyata perbuatan saya kepada suami tadi itu salah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, persoalan justru itu mendorong kita untuk semakin menyadari bahwa di area ini saya sebagai suami, ini perlu saya robohkan. Di area ini saya sebagai suami menyadari bahwa ini kosong dan perlu saya isi dan bangun, yaitu rumah kasih agape. Konsep kasih agape
supaya kita sebagai suami tidak akan gagal mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaat. Mengasihi Kristus bukan hanya sekedar mengasihi istri. Maaf, maksud saya, mengasihi istri bukan sekedar memberi uang, membeli baju, tetapi ayat Efesus pasal 5 tadi, bahwa mengasihi istri adalah menyerahkan hidup ini kepada jemaat, seperti Kristus menyerahkan hidupnya kepada jemaat. Artinya seorang suami mengasihi istrinya, dia juga menyerahkan seluruh kehidupan ini untuk istrinya. Apapun yang terjadi, dia tetap mengasihi istrinya. Dan ini dasar di dalam pernikahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak menyimpan kesalahan. Sesuatu yang ada dalam hidup kita, berapa menit kemudian rumah tangga suami datang menghampiri istri dan memperkatakan, minta maaf. Cukup minta maaf, saya salah. Tidak perlu harus mencari, kamu ini wanita egois, kamu sudah salah, kamu nyalain saya. Itu namanya pembenaran diri. Seorang suami mengasihi istri, apa yang ada dalam hatinya? Dia mau mengampuni. Dia mau menerima kekurangan. Dan dia mau memperbaiki segala kekurangan kesalahannya. Untuk dibangun di dalam satu konsep yang namanya kasih agape. Sehingga ada Kristus di dalam suami. Ada kasih Kristus dalam kehidupan kita sebagai suami. Dan ada kasih Kristus juga ada dalam kehidupan istri kita. Haleluya. Ayat 6 dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, coba kita hilangkan segala. Maka firman ini hanya mengatakan ia menutupi sesuatu. Tetapi segala sesuatu, artinya kasih agape itu tidak terbatas. Kasih agape akan menuntun kita sebagai suami menutupi segala sesuatu. Menutupi kekurangan istri. Istri menutupi kekurangan suami. Istri menutupi kelemahan suami. Suami menutupi kelemahan istri. Sehingga terbangunlah sebuah konsep dalam pernikahan. Terbangunlah satu konsep kasih agape di dalam kehidupan istri, dalam kehidupan suami, dalam kehidupan anak-anak. Maka bertumbuhlah keluarga-keluarga Kristus. Itulah yang Rasul Paulus katakan, kitalah surat Kristus. Kenapa? Karena orang dapat membaca dari hati kita, ya, yang kita manifestasikan di dalam kehidupan kita, dalam karakter kita, dalam perbuatan kita. Sehingga orang boleh melihat kasih Kristus. Haleluya, haleluya. Dan yang kedua dikatakan percaya segala sesuatu. Istri mempercayai segala sesuatu kepada suami. Dia percaya. Dia tidak menaruh cemburu, dia tidak menaruh asumsi, dia tidak khawatir, dia tidak menduga-duga, tapi dia percaya bahwa suami saya adalah suami yang bertanggung jawab. Suami saya adalah seorang yang penuh kasih, seorang bapak yang baik terhadap anak-anak. Dan saya percaya, kemanapun dia pergi, saya tidak pernah khawatir. Demikian juga suami. Suami percaya kepada istri bahwa apapun yang terjadi kepada istrinya, dia tetap percaya bahwa istrinya tetap mengasihi dia, istrinya tetap mencintai dia, istrinya menerima dia apa adanya. Seringkali karena suami tidak percaya pada istri dalam segala sesuatu, itu menimbulkan apa? Pemikiran negatif, asumsi, menduga-duga, khawatir, takut, kehilangan dan lain sebagainya. Membangun dasar kasih sebagai seorang suami, kita percaya dalam segala sesuatu. Artinya bahwa jika Tuhan mempersatukan kita sebagai suami istri, itu adalah rencana Tuhan. Apapun yang terjadi, gelombang badai dalam pernikahan, itu adalah sebuah proses untuk menuju kepada satu tujuan, yaitu tujuan Tuhan yang kekal di dalam pernikahan yang kudus. Haleluya, mengharapkan segala sesuatu. Apa yang menjadi pergumulanmu sebagai suami? Untuk mengubah karakter istrimu
Apa yang menjadi pergumulanmu istri-istri kepada suamimu, kepada anak-anakmu? Kasih itulah yang akan menuntun untuk mengharapkan segala sesuatu. Segala sesuatu dari Tuhan. Biar Tuhan yang mengubah istrimu. Biar Tuhanmu yang mengubah suamimu. Biar Tuhan mengubah anak-anakmu. Engkau hanya membangun kasih. Engkau hanya mengasihi istrimu. Istrimu mengasihi engkau. Dan suami istri mengasihi anak-anak. Maka Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu. Seperti kata Tuhan. Seperti kata firman Tuhan. Apa yang tidak engkau lihat dengan mata, dengar dengan telinga, bahkan timbul di dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya, haleluya. Dan menanggung segala sesuatu. Pergumulan suami adalah pergumulan istri. Pergumulan istri adalah pergumulan suami. Pergumulan anak-anak adalah pergumulan suami istri. Jadi segala sesuatu, tidak ada yang merasa dia lebih berat. Sama-sama merasa berat. Sama-sama merasa tersakiti, sama-sama merasa menangis, sama-sama merasa lapar. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari bangun kasih di dalam hidupmu. Karena kasih tidak dapat dibayar dengan harta kekayaan. Karena kasih itu harganya mahal dan tidak terjualkan di toko-toko di dunia ini. Kasih itu hanya datang dari surga, dan produk itu hanya ada di dalam pribadi Kristus. Dia adalah Allah yang punya kasih itu. Karena itu, suami-suami, milikilah kasih Kristus. Maka engkau mampu dan tidak akan pernah gagal mengasihi istrimu. Seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan hidupnya untuk jemaat. Kasihilah istrimu dan berilah dirimu sepenuhnya untuk istrimu. Sampai maut memisahkan, engkau tetap mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan hidupnya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali di lain waktu. Saya pamit undur, Pastor Demeling Kueso. Shalom.